Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, salam pramuka. Adik-adik, kakak-kakak, pramuka, penegak, dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat berjumpa kembali pada acara bertajuk Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya, Kak Sri Winarni, andalan bidang kebudayaan dan pengembangan kearifan lokal, Koarda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, gembira sekali dapat mengantar acara hebat ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya acara ini dapat terselenggara kembali. Kakak-kakak, adik-adik, Gerakan Pramuka Penegak Pandega yang saya banggakan, dalam video sebelumnya disajikan sejarah dan nilai-nilai dalam gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta sebagai bagian satu dari topik 5 tentang gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Nah, kali ini akan dapat belajar tentang nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta. Untuk mencari tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana, Kak Lintang akan kembali menyajikan dengan mewawancarai Profesor Dr. Insinyur Murjiati Garjito, pakar teknologi pangan dari Universitas Gadjah Mada. Selamat mengikuti. Salam sehat, salam budaya, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, dan salam pramuka. Halo kakak semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Lintang Mawarsari pada acara yang bertajuk Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan kuliner gudeg, baik dari segi jenis, inovasi olahan, dan kemasannya. Kalau yang 1 dan 2 kita sudah membahas tentang sejarah, nilai-nilai, nilai filosofi, sosial budaya, sampai nilai gizi. Maka yang ketiga ini kita akan berbicara tentang perkembangan kuliner gudeg di zaman sekarang. Baik kakak semuanya, pada sore hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita, yaitu adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Murjiati Garjito, yang pada saat ini masih bersama dengan kita di kantor Koarda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore dan selamat datang Ibu di kantor Koarda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore, terima kasih saya diundang kemari. Saya juga sangat berterima kasih karena Ibu mau meluangkan waktunya berbagi ilmu terkait dengan pengetahuannya terkait dengan gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Baik Ibu, untuk pada sesi ketiga ini kita akan membahas tentang perkembangan kuliner gudeg baik dari jenisnya, inovasi olahan, dan juga kemasannya. Sehingga kita tahu bahwasanya pada saat ini olahan gudeg ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satunya itu adalah dari segi jenis, rasa, dan bahan. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan perkembangan gudeg di masa sekarang? Baik, jadi begini Mbak Lintang, saya akan mulai dengan tahun 60-an. Tahun 60-an itu gudeg penjual gudeg itu masih seperti yang kita lihat, tidak seperti sekarang. Jadi dia mangkal menggunakan wadah dari gerabah, dari tanah liat yang ditutup dengan tampah, yang di atasnya ada kuali yang lebih kecil, lalu
ada sambal goreng di situ. Kemudian ada sebakul nasi dan satu kuali lagi berupa bubur. Sehingga sampai dengan waktu itu, ya mungkin sampai dengan sekarang ya, itu gudeg ini memang disediakan untuk bayi hingga para lansia. Bayi cukup diberi bubur dengan areh. Demikian juga lansia ya, kalau sudah tidak punya gigi sama sekali. Nah, itu tampilan penjualnya. Lama-kelamaan mereka menggunakan meja, lalu menggunakan kios, lalu membuka warung, lalu membuka restoran. Nah, ini cara menyajikannya. Lalu membentuk perkampungan atau sentra-sentra gudeg. Kemudian sekarang gudegnya sendiri. Kalau waktu itu yang ada adalah gudeg basah, maka sekarang yang disebut gudeg basah beda dengan dulu. Sekarang itu setelah pariwisata berkembang, gudegnya menjadi makin concentrated, makin kental, makin asat, makin kering. Bahkan ada gudeg yang setelah masak itu dipanaskan dengan api kecil sampai setengah kering, karena akan dibawa jarak jauh. Kemudian wadahnya, kalau dulu itu wadahnya itu daun, apakah itu dibungkus yang bisa duduk atau bungkus lungguk, atau tempelangan kalau jumlahnya besar yang disemat kedua ujungnya, atau dipincuk kalau itu akan dimakan di depan penjualnya. Tetapi makin ke arah tahun 70-80, penggunaan daun ini sudah sangat berkurang. Sehingga ada besek, ada dos, kardus, kemudian ada kendil yang dapat memadai gudeg yang akan dibawa untuk perjalanan jauh. Bahkan sejak tahun 80 sekian, ini Laboratorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Gunung Kidul telah mencoba memproduksi gudeg dalam kaleng yang berisi gudeg komplit. Nah, ke arah sekarang pengalengan itu bisa dibuat masing-masing. Misalnya hanya ayam, telur saja, hanya telur saja, hanya tempe dan tahu saja. Kemudian hanya sambal goreng saja, hanya gudeg saja, atau ada yang campuran. Tergantung kepada selera konsumennya. Mengingat di luar negeri orang tidak selalu tahan dengan pedasnya sambal goreng krecek dalam gudeg itu. Nah, dengan demikian tidak hanya meng-Indonesia, maka gudeg Jogja sudah mendunia. Dan tentu saja gudeg yang dikalengkan tidak perlu sangat kering. Akan tetapi seperti gudeg basah zaman sekarang sudah cukup. Karena apa? Karena proses pengalengan itu sendiri itu aseptis, sehingga dapat tahan disimpan lama. Apalagi kalau disimpannya dalam refrigerator. Nanti kalau akan makan, kalau akan dihidangkan, dihangatkan dahulu sebelum dikonsumsi. Nah, dengan demikian maka jangkauan konsumen gudeg itu bisa makin lebar dan makin disukai oleh masyarakat dunia. Saya mendengar cerita beberapa orang kawan
bahwa rebusan nangka muda dari salah satu negara, bukan Indonesia, di Singapura dijual dalam kemasan berlabel superfood karena kandungan seratnya yang tinggi. Nah, kita punya yang jauh lebih lezat daripada nangka rebus itu, yaitu gudeg. Saya kira kuliner Indonesia memang sangat besar artinya bagi gastronomi dunia, karena dapur gastronomi Indonesia merupakan dapur gastronomi yang besar di dunia. Demikian yang bisa saya uraikan tentang jenis, macam, dan ragam gudeg zaman dari waktu ke waktu, Mbak. Baik, terkait dengan modernisasi saat ini ya Kak ya, untuk olahan dari gudeg itu sendiri pada saat ini sudah melalui perkembangan inovatif dan kreatif dalam mengolah gudeg. Jadi orang-orang yang saat ini di zaman now sekarang sudah semakin bisa menginovasi dari olahan gudeg itu sendiri. Nah, hal itu juga merupakan fenomena positif dari segi pelestarian gudeg makanan tradisional ini, atau malah menggeser gudeg ini sebagai posisi pusaka budaya yang olahannya itu dari zaman dahulu itu sudah sangat tradisional. Ya, makanan itu adalah salah satu produk budaya ya, yang selalu berkembang mengikuti selera konsumennya. Jadi menurut saya perubahan cita rasa dan mungkin bentuk mungkin saja terjadi. Dan ini sudah terjadi pada tempe, karena ada tempe keju ya, toppingnya sudah ada. Demikian juga gudeg barangkali nanti juga begitu. Dan itu sangat tergantung kepada kelompok konsumen yang ingin menikmatinya. Karena penikmat kuliner itu ada bermacam-macam. Ada yang tujuannya itu berkelana rasa, itu senang mencoba yang aneh-aneh dan yang belum pernah. Tetapi ada yang mencoba karena punya standar tertentu yang saya sebut dengan authenticity dan uniqueness itu tadi. Lalu ada juga yang menginginkan suatu transformasi menjadi sesuai dengan selera atau ketersediaan bahan setempat. Tetapi ini sebetulnya sekarang sudah bisa dihindari dengan jalan mengimpor dari Indonesia. Nah, sekarang masalahnya kita siapkah kalau ada yang mau mengimpor gudeg itu? Tentu tidak dalam jumlah yang sedikit. Nah, ini masalahnya. Kita selalu demikian. Jadi kalau kita itu mengambil tindakan untuk berkembang, harus secara integratif itu dikolaborasikan supaya semua komponen merupakan ekosistem yang terhubung satu dengan yang lain, sehingga kemajuan dan perkembangannya untuk memenuhi selera dunia tidak terhambat. Saya kira produk kuliner Indonesia yang lain itu punya kesempatan yang sangat besar untuk naik ke panggung dunia, asal dapat kesempatan yang baik dan cocok untuk itu. Baik, luar biasa sekali Kak. Lalu untuk terkait dengan semakin terkenalnya gudeg, tadi juga sudah kita siapkan aba-aba. Apabila nanti gudeg ini akan diimpor, sudah siapkah kita untuk
untuk mengekspor, apakah kita sudah siap untuk menerima bahwasanya gudeg ini akan semakin terkenal dan tidak menutup kemungkinan kearifan lokal itu juga akan semakin hilang apabila dari diri kita sendiri tidak menjaganya. Lalu untuk dengan semakin terkenalnya gudeg sampai menembus batas daerah bahkan ke mancanegara, sudah ada inovasi dalam kemasan, apakah hal ini menurut Ibu adalah suatu perubahan yang menuju ke arah yang positif? Ya, kalau sekarang saya belum bisa memberi komentar ya. Karena apa? Karena yang memproduksi dan yang pasarnya belum terbentuk. Jadi ekosistemnya masih sepotong-sepotong. Itu yang saya katakan bahwa harus ada sinergi dan kolaborasi sehingga menghasilkan ekosistem yang sambung dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah pengembangan produk dan pemasaran produk kuliner yang kita bicarakan sore hari ini. Baik, lalu untuk saat ini kita itu sebagai provinsi yang sangat kuat dalam hal budaya. Jadi siapa sih yang gak kenal Jogja ini yang kaya akan budaya, baik dari budaya tradisional mau sampai kulinernya. Lalu untuk daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki pusaka atau warisan budaya dunia yang telah tercatat di UNESCO, yaitu adalah wayang, batik, keris, dan candi Prambanan. Lalu dari UNESCO itu juga telah mencatat sejumlah makanan tradisional dari berbagai negara sebagai pusaka budaya kuliner dunia. Lalu menurut Ibu, apakah ada kemungkinan gudeg ini bisa didaftarkan ke UNESCO sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta dari Yogyakarta untuk dunia? Dan jika memungkinkan, apa yang kiranya harus kita lakukan agar hal tersebut bisa tercapai? Ya, jadi langkah pertama untuk pengusulan ke UNESCO itu existing condition dari konsumsi gudeg itu masih harus ada. Kita sebetulnya Yogyakarta ini sangat kuat. Bukti dijualnya gudeg itu the whole day and night. Itu sambung. Itu harus selalu dijaga bagaimana itu tetap eksis. Dan yang kedua, itu masyarakat sendiri jangan ragu-ragu menyuguhkan makanan itu. Tentu dengan cerita yang menarik tapi tidak dibuat-buat dan rasional tentang makanan kita. Jadi kelihatan bahwa gudeg ini telah menjadi salah satu unsur dalam budaya makan masyarakat Yogyakarta. Saya katakan salah satu unsur karena memang makan dan peristiwa makan itu merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan. Yang lain-lain itu bisa ditunda, mohon maaf. Tapi makan dan makanan atau peristiwa makan itu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan tidak mungkin ditunda. Jadi bagaimana generasi muda khususnya masih menyukai dan mengenal bagaimana membuatnya, apa khasiatnya, apa manfaatnya, dan bagaimana caranya membuat kombinasi yang sangat pas untuk menikmati gudeg itu sendiri. Baik Ibu, untuk menjaga eksistensi dari adanya pusaka budaya kuliner Yogyakarta, terkhususnya gudeg ini adalah kita harus selalu menjaga bagaimana agar dari generasi ke generasi eksistensi tersebut tidak putus atau masih bisa terjaga kelestariannya. Namun Ibu, bisa kita rasakan sekarang untuk anak muda itu
mereka menganggap bahwasanya gudeg itu adalah makanan tradisional yang jadul, sehingga mereka memilih untuk membeli bahkan juga menyuguhkan itu kepada para tamu dengan makanan-makanan yang serasa atau dinilai saat ini modern dan mengikuti perkembangan zaman, seperti makanan-makanan yang ada di negara-negara Eropa yang sekarang sudah mulai masuk ke Jogja kan, seperti itu. Lalu untuk saran atau tanggapan dari Ibu terkait dengan hal itu bagaimana agar kita generasi muda, terkhususnya para anak-anak pramuka, penegak dan pramuka Pandega di daerah istimewa Yogyakarta ini, untuk tidak merasa malu punya budaya kuliner ini, bahwasanya budaya harus kita harus bangga. Betul. Lalu untuk saran dan tanggapan dari Ibu itu seperti apa? Ya, tadi saya mengatakan kita harus bangga menjadi orang Jogja dengan unsur-unsur yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi angka harapan hidupnya tinggi karena konsumsi gudegnya besar. Kalau ingin punya masa hidup yang panjang, tinggallah di Jogja dan makanlah makanan rakyatnya. Kemudian ada pendidikan makan. Saya katakan pendidikan makan itu bukan hanya menyuap dari piring sampai ke mulut, akan tetapi pengetahuan mengenai asal-usul, riwayat, sejarah, filosofi, dan bagaimana memasak serta menghidangkan, bahkan menikmati makanan itu harus dipelajari dan ada pendidikannya. Ini harus kita sadari bersama, karena kelihatannya peristiwa makan itu terlalu domestik ya, dipandang sebagai peristiwa domestik, padahal ilmunya berkembang dengan sangat luas, ilmu pangan, tetapi isinya makanan asing semua, karena tidak pernah ada yang menulis tentang makanan Indonesia. Dan literasi, apalagi literasi tentang makanan di Indonesia itu sangat lemah. Karena itu sangat penting sekali bagi semua orang untuk seperti apapun, sederhana apapun, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang makanan kita ya. Karena sore ini kita membahas makanan, saya berbicara tentang makanan kita. Tapi sebetulnya kita itu merupakan bangsa yang kaya segalanya, termasuk makanannya. Karena itu kita tidak perlu malu, tidak perlu rendah diri dengan makanan-makanan yang kita punya. Karena apa? Pengagum makanan kita di panggung dunia itu banyak sekali. Dan sekarang kalau kita lihat di belahan dunia sebelah timur, penurunan kualitas hidup yang terjadi itu lebih landai daripada bangsa-bangsa maju di belahan dunia lebih yang barat. Mengapa seperti itu? Karena relatif di belahan dunia sebelah timur, bangsa-bangsa ini masih memelihara dan mengkonsumsi makanan tradisionalnya. Lah, sayangnya itu tadi, literasi tentang makanan Indonesia masih sangat sedikit. Karena itu, kalau Tuhan mengizinkan, saya ingin menulis sebanyak-banyaknya tentang makanan Indonesia. Boleh diketahui, sampai dengan tahun 2017 saya telah mengidentifikasi dan mengumpulkan lebih dari 3.000 makanan Indonesia, dan saya tulis seluruhnya menjadi 15 seri buku berjudul Pusaka Cita Rasa
Indonesia seluruhnya 7.239 halaman. Jadi kalau mau tahu tentang makanan Indonesia, ya harus melahap membaca buku itu. Mungkin para ahli yang lain juga menulis tentang itu. Jadi perlu banyak sekali yang bekerja dan menulis supaya generasi yang akan datang tetap mengetahui apa yang harus dibanggakan tentang kekayaan budaya bangsa kita. Baik, luar biasa sekali kakak sekalian. Pada sesi ketiga ini kita sudah selesai, yaitu tadi kita membahas terkait dengan perkembangan kuliner gudeg, baik dari jenis, inovasi olahan, dan kemasannya. Selain itu juga narasumber kita sudah memiliki 15 seri buku terkait dengan pusaka cita rasa Indonesia, sehingga memang kecintaan beliau terhadap kuliner Nusantara, terutama di kuliner daerah istimewa Yogyakarta ini sangat luar biasa sekali. Baik kakak sekalian, demikian acara kita pada sesi ketiga. Sebagai pusaka budaya kuliner, gudeg itu perlu dikenalkan kepada generasi penerus yang sudah disampaikan oleh beliau, bahwasanya kita sebagai generasi muda harus turut melestarikan dan mencintai budaya kuliner di Yogyakarta, terutama adalah gudeg. Sebagai penutup pada sesi ketiga ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pesan untuk para generasi muda, terkhususnya adalah untuk pramuka penegak dan pramuka pandega, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan umumnya di Indonesia. Budaya bukan untuk sekedar dikenang. Jangan biarkan jati diri kita mati karena kurangnya hati untuk terus mencintai. Tidak ada yang melarang untuk menerima modernisasi, tetapi jangan sampai lupa budaya yang kita miliki. Jadilah generasi yang peduli terhadap kearifan lokal negeri ini, agar kita bisa mencintai, menghargai, dan mempertahankan kekayaan negeri ini. Mari kita cintai budaya Yogyakarta agar kita tahu siapa jati diri kita yang sebenarnya. Jangan mengaku warga Jogja jika kamu tidak bangga memiliki sejuta budayanya yang sudah dikenal oleh dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Lintang Mawarsari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.